Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengumumkan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfiziyah pada Jumat 28 November. Pengumuman rotasi jabatan ini dilakukan di tengah polemik yang terjadi di internal PBNU dalam beberapa waktu belakangan. Polemik tersebut berkaitan dengan isu pemakzulan Gus Yahya dari kursi Ketum PBNU. Selengkapnya mengenai informasi ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun News, Ibriza Fasti Ifhami. Selamat petang Ibriza, apa saja yang disampaikan oleh Gus Yahya dalam pengumuman rotasi jabatan pada jumpa pers sore ini? Ya, Siska dan Tribuners, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya mengumumkan adanya rotasi sejumlah jabatan di tubuh Tahfidziyah PBNU dalam rapat hari ini seperti itu. Adapun Gus Yahya menyampaikan rotasi jabatan dilakukan untuk menjaga stabilitas jalannya organisasi, di mana Gus Yahya mengakui di internal PBNU tengah mengalami turbulensi dengan berbagai macam isu, terutama terkait dengan klaster kerja yang tersendat seperti di kesekjenan dan kebendaraan. Rotasi ini menurutnya telah dilakukan sesuai ADART dari PBNU sendiri. Demikian. Baik, Ibrisa, ada sejumlah nama yang dirotasi oleh Gus Yahya termasuk Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul. Apakah ada alasan khusus dan juga apakah sudah ada respons dari pihak yang bersangkutan? Iya, Siska. Sebagaimana telah disampaikan Gus Yahya dalam konferensi pers hasil rapat Tahfidziyah PBNU hari ini, bahwa rotasi yang meliputi pencopotan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf atau Gus Ipul juga dilatar belakangi oleh kinerja sekjenan yang tersendat. Adapun alasan utama pencopotan Gus Ipul, menurut Gus Yahya, bahwa Gus Ipul sudah bahkan hampir 1 tahun tidak mengunjungi kantor PBNU karena kesibukannya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Prabowo Gibran. Oleh karena itu, rotasi jabatan ini dinilai menjadi solusi untuk menjaga stabilitas organisasi. Begitu, Siska. Baik, Ibrisa, terkait polemik yang terjadi soal isu pemakzulan Gus Yahya dari kursi Ketum PBNU, apakah ada update-nya terkait hal tersebut? Ya, terkait surat edaran tentang tindak lanjut keputusan rapat harian Syuriah PBNU yang salah satu poinnya adalah mencopot Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum PBNU, direspons oleh Gus Yahya sendiri sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di PBNU. Sebab menurut Gus Yahya, penggantian Ketua Umum PBNU hanya bisa dilakukan melalui mekanisme atau gelaran muktamar seperti itu. Terkait hal ini juga menurut Gus Yahya, pemahaman tersebut bahwa harus dilakukan melalui muktamar akan mendamaikan internal PBNU apabila disepakati secara bersama-sama, baik oleh jajaran dari Tahfidziyah dan jajaran dari Syuriah sendiri. Demikian, Siska. Baik, Ibrisa, apakah ada update lain terkait dengan informasi ini? Iya, Siska. Hingga saat ini kami masih menunggu daftar lengkap jajaran baru dan jajaran yang baru saja diumumkan oleh jajaran Tahfidziyah PBNU terkait dengan setelah dilakukannya rotasi hari ini, seperti itu. Baik, kami tunggu informasi selanjutnya dari Anda. Terima kasih dan juga selamat bertugas kembali. Peraturan-peraturan perkumpulan yang ada pada kami. Nah, tapi di atas semua itu sebetulnya ada yang namanya semangat harmoni. Ada semangat harmoni yang kemudian mewarnai cara kita mempergaulkan berbagai macam kegiatan keorganisasian ini. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita tahu bahwa tentu turbulensi yang sedang dialami sekarang ini tentu menciptakan kebutuhan-kebutuhan untuk menjadi fleksibel dalam hal operasional. Ya. Nah, ada masalah-masalah yang sebetulnya sudah agak lama, tapi karena semangat harmoni lalu kemudian harus kita address secara lebih hati-hati, walaupun sebetulnya ada aturan-aturan yang bisa menjadi shortcut, bisa menjadi troubleshoot, bisa menjadi terobosan untuk mengatasi masalah-masalah itu. Dan di dalam rapat kita hari ini, kita mendiskusikan berbagai masalah di
mengumumkan Tanfidiah, dan kita menemukan ada sejumlah bagian, sejumlah klaster, jumlah klaster tugas yang kemudian selama beberapa waktu agak tersendat sampai dengan terbengkelai. Nah, di antara yang kami lihat secara mencolok misalnya adalah klaster kesekretariatan jenderal, ya. Karena ya kita sangat maklumi bahwa Sekjen yang kemudian menjadi Menteri Sosial, ya, sudah setahun ini sejak beliau diangkat jadi menteri, karena kesibukan beliau misalnya sama sekali tidak sempat menengok kantor PBNU sama sekali, sehingga walaupun kita bisa berkoordinasi mungkin secara virtual atau melalui alat-alat komunikasi kita secara online, tapi karena beliau tidak hadir secara fisik, ini juga menciptakan banyak kendala, karena ini sudah setahun. Kendala-kendala itu misalnya bahwa ada sekian banyak SK yang selama ini sampai setahun tertunda pengesahannya karena berhenti di meja Sekjen, misalnya hal begitu terjadi. Ya. Nah, kemudian juga dalam kebendaraan ini sudah lebih 2 bulan ini bendara umum juga tidak engage dengan manajemen kebendaraan di lingkungan PBNU. Itu antara lain masalah-masalah besar, ada sejumlah yang lain, tapi saya ingin sebut yang masalah besar ini. Nah, sistem konstitusi dan regulasi NU itu memberi jalan keluar dengan misalnya di dalam peraturan perkumpulan nomor 13, dalam sebelum itu ya, dalam anggaran rumah tangga Nahdlatul Ulama pasal 94, dan di dalam peraturan perkumpulan nomor 10 tahun 2025 pasal 16 sampai 18, serta peraturan perkumpulan nomor 13 tahun 2025 ya, pasal 1 huruf D dan pasal 10 ya, nanti akan di-share ya, risalah rapat Tanfidiah ini ya, atau ya, di dalam istilah lain biasa disebut sebagai berita acara sebetulnya. Nah, itu beri jalan keluar. Jalan keluar itu apa? Bahwa di dalam aturan-aturan itu ada satu kategori keputusan terkait pembagian tugas pengurus yang disebut dengan rotasi. Rotasi jabatan disebut sebagai rotasi jabatan. Nah, rotasi jabatan ini bisa diputuskan dengan asas kompartementasi manajemen tadi, ya. Hal-hal yang menyangkut Tanfidiah bisa diputuskan di tingkat rapat Tanfidiah. Maka rapat ini memutuskan untuk melakukan rotasi jabatan di antara jajaran pengurus Tanfidiah sebagai berikut. Yang pertama, Kiai Haji Masyhuri Malik yang semula menjadi ketua PBNU menjadi wakil ketua umum PBNU. Tadinya ketua biasa, ketua pada umumnya, ketua biasa lah ya, ketua bidang, menjadi wakil ketua umum PBNU Kiai Haji Masyhuri Malik. Kemudian saudara Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf sebagai sekretaris jenderal dirotasi ke posisi sebagai ketua PBNU. Kemudian saudara Haji Gutvan Arif dari posisi sebagai bendahara umum dirotasi ke posisi ketua PBNU. Sedangkan Haji Amin Said Husni dari posisi semula sebagai wakil ketua umum dirotasi ke posisi sekretaris jenderal PBNU. Saudara Haji Sumantri dari posisi semula sebagai bendahara ke posisi bendahara umum. Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa ini adalah rotasi sebagaimana diatur kategorinya oleh
peraturan perkumpulan yang telah dihasilkan oleh konferensi-konferensi besar yang lalu sebagai sebagai forum permusyawaratan tertinggi kedua sesudah muktamar, ya, mengatur semua itu. Jadi ada jalan keluar. Ini semua kita maksudkan supaya tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh PBNU ini tetap bisa dijalankan dengan baik tanpa ada hambatan. Ya. Misalnya kita hari-hari ini beberapa daerah menerima musibah bencana alam, ya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Jawa Timur, Jawa Tengah. Ya. Ini harus ada yang terus mengorganisir manajemen penanggulangan, ya, kontribusi NU untuk penanggulangan musibah-musibah itu. Nah, maka rotasi ini sangat dibutuhkan agar manajemen organisasi ini bisa tetap perform secara optimal. Saya kira demikian teman-teman media yang saya hormati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.